Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Untuk layar ini sudah bening ya, nggak buram lagi kayak video kemarin. Nah, ini saya mau membongkar MPPT Powerkeeper tipenya 1120 ya, artinya ini 20 ampere. Ini masih saya pakai sampai sekarang karena bagus saja, sistemnya ada mode float. Jadi untuk kalian yang pengen lihat reviewnya, kemarin sudah saya buatkan videonya, cek aja. Untuk kelebihan dan kekurangannya sudah saya jelaskan ya. Dan sekarang saya mau membongkar MPPT ini karena ada sempat yang komen juga katanya ini bukan MPPT. Oke, akan saya buktikan langsung ya, akan saya bongkar. Oke, saya copot dulu ini. Nah, seperti ini tampilannya ya. Yang punya saya ini serinya yang ini 20 ampere ya. Kalau beda ampere nanti dalemannya mungkin berbeda ya. Punya saya yang paling rendah yang 20 ampere, maksimal panel itu 60 volt ya. Sistem baterai di 12 atau 24, ini auto. Oke, akan saya bongkar. Untuk cara membongkarnya ini dari baliknya. Tempat bagian mounting baut ya, ini di dalam ada baut kecil warnanya hitam, ini dilepas saja. Nah, ini sudah kendor ya, semua bautnya tinggal ditarik seperti ini. Oke, nariknya pelan-pelan guys. Nah, sebentar, ini masih kencang satu. Oke. Nah, untuk ini dilepas ya karena kena kabel guys. Nah, ini yang dilepas bagian USB nya atau bagian cas HP guys ya. Oke, diambil bautnya, kemudian dibalik seperti ini. Oh, untuk ini kabel sensor suhu guys ya, yang diukur temperatur ruangan bukan mesinnya. Nah, untuk dalamannya seperti ini. Untuk bodinya dia nempel heatsink yang sangat tebal guys ya. Ya, ini sangat tebal sekali, mungkin sekitar 4 mili untuk tebalnya, dan siripnya ini sekitar 2 mili guys ya. Ini heatsinknya sangat istimewa guys ya, sangat tebal. Untuk bagian displaynya dia seperti ini. Ini mungkin kalau kalian modif dibuat nyala bisa guys ya. Di bagian sini di belakangnya reflektornya dilepas, mungkin ganti reflektor lain. Saya pernah lihat di YouTube cuma belum berani menerapkannya. Mungkin nanti ada yang berhasil, boleh komen ya. Untuk di dalamnya seperti ini. Yang paling penting ini guys ya, yang namanya MPPT harus punya seperti ini. Ini namanya toroid atau induktor guys ya. Fungsinya ya sebagai induksi ya, kayak trafo modelnya guys ya. Jadi dia menginduksi bagian sini untuk memanipulasi seperti trapo step down. Kalau dari tegangan tinggi ke rendah nanti tegangannya turun tapi ampernya naik guys ya. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, di sini ada keterangannya USB guys ya. Ini pakai step down biasa yang kalian jumpai di step down charger 5 volt ini. Mungkin kemampuannya sekitar 5 volt 2 ampere ya, atau 10 watt. Seperti ini koneksinya, dan ini terhubung ke bagian output sini guys ya. Jadi kalau kalian trigger bagian depan sini ada tombolnya. Di sini di set bagian out ya atau load, nanti baru USB nya mau menyala. Kalau enggak kalian nyalakan loadnya, ininya enggak berfungsi. Dan di sini ada dua tombol ya, yang aslinya di depan itu hanya ada dua tombol. Nah, bagian panah ini di dalamnya ada dua tombol, yang satu enggak difungsikan, mungkin atas bawah, terus yang bawah ini oke guys ya, tapi ini jadi satu kemungkinan guys ya. Nah, untuk jalurnya di sini ada fuse guys ya. Untuk ratingnya sekitar 40 ampere single fuse guys ya, atau hanya satu aja. Mohon maaf ini fokusnya suka hilang-hilang guys ya.
karena silau. Nah, untuk inputnya pakai ini besi tebal guys ya, lumayan. Jadi untuk ampere besar ini sekunnya kuat untuk menahan ampere besar. Nah, untuk jalurnya di sini saya kurang tahu untuk baliknya itu ada rangkaian lain atau enggak ya. Yang terpenting bagian sini sudah terlihat induktornya yang menandakan ini memang real MPPT guys ya, tapi dengan algoritma mungkin memang seperti itu untuk cara kerjanya. Nah, di sini bagian CPU-nya yang mengatur display dan mungkin mesinnya di sini guys ya. Di bawah itu ada IC yang kakinya sangat kecil ya, jenis SMD sepertinya. Dan ada beberapa IC yang fisik seperti ini. Ya, ini jenisnya pun SMD ya, sangat kecil-kecil di sini. Dan saya nggak tahu untuk jenis-jenisnya dan cara kerjanya pun belum terlalu memahami guys ya. Yang singkatnya ya seperti kalau MPPT itu dia menaikkan ampere ya atau arus dengan cara menurunkan tegangan sisa guys ya. Jadi semisal inputnya panel itu kan dibulatkan 17 volt, kalau main baterai 3S lithium tegangannya itu kan 12 volt guys ya. Jadi antara 12 ke 17 masih ada sisa sekitar 5 volt. Nah, itu akan dirubah menjadi ampere guys ya atau arus. Untuk watt itu tetap sama ya, perlu diperhatikan ini bukan alat menambah watt tapi untuk alat penambah ampere guys ya. Untuk menaikkan efisiensi lah ibaratnya. Kalau PWM dia hanya memanipulasi tegangan, jadi tegangan sisa itu dirubah atau di step down, tapi ampere itu tidak menambah guys ya, yang artinya efisiensinya lebih buruk daripada MPPT yang merubah tegangan sisa menjadi ampere ya. Ibaratnya MPPT kalau dikasih panel 50 WP, semisal guys ya, ini hitungan kasarnya dia mampu menghasilkan 40 WP atau watt ya guys ya. Nah, kalau PWM dia nggak bakal mampu sampai 40, mungkin setengahnya hanya 25 watt saja untuk sistem PWM. Tapi kalau MPPT dia hampir mendekati watt peak ya. Atau bahkan saya ada beberapa video yang tahu itu dari channelnya Mas Project Ringan guys ya. Itu dia sampai over peak guys ya. Jadi yang dipasang 400 tapi bisa lebih, bahkan hampir 500 watt guys ya. Tonton aja di channelnya beliau guys ya. Ya, yang penting saya sudah tahu untuk dalamannya seperti ini, yang menandakan ini memang real MPPT dengan algoritma mungkin agak beda dari yang lain ya. Untuk pembuktian real MPPT nya kemarin sudah saya uji coba, tapi kalau untuk panel besar saya mungkin nggak punya panelnya, tapi mungkin untuk pengaruh efisiensi lebih tinggi ya, karena semakin tinggi ampere semakin tinggi watt itu semakin tinggi pula efisiensinya ya. Dan juga kalian jika memakai sistem baterai 12 dibandingkan dengan 24 volt, efisiensinya lebih baik di 24 volt ya, untuk konversi energi yang bisa dihasilkan oleh MPPT ini. Jadi kalau kalian kayak saya ya, kasusnya saya pakai 12 volt sistem baterainya dengan panel baru 80 WP dan saya tidak merasakan seperti memakai MPPT guys ya. Nah, kenapa saya tetap memasang? Karena ini MPPT jenis bagus guys ya, untuk mode floatnya ada, beda dengan PWM. Kalau PWM dia hanya sistemnya on atau off. Jadi kalau baterai sudah sudah mencapai tegangan tertentu, dia akan off ya, langsung putus. Tapi kalau MPPT ini dia kalau mendekati tegangan batasnya, dia akan menurun dulu guys ya sebelum putus total. Nah, ada juga kalau kalian tahu ya kasus MPPT sejuta umat yang warna biru, kadang remnya itu blong guys ya. Jadi ada yang pakai aki itu bisa tembus sampai 16 volt, kadang ada yang sampai itu tegangan panel juga di 17 volt. Kalau itu bisa membahayakan si aki. Mungkin kalau tegangannya terlalu tinggi dia panas di dalam ya, karena cairannya tidak mampu terisi dengan tegangan setinggi itu guys ya.
Oke, mungkin videonya hanya sampai sini dulu. Mohon maaf ya jika penjelasannya agak ribet. Yang saya inginkan cuma ingin lihat dalemannya aja guys ya. Sebenarnya saya sudah tahu kalau ini memang MPPT ya, karena sebelum beli itu saya sudah melihat review-review dari orang-orang lain ya. Yang saya nggak tahu hanya sistem algoritmanya. Saya baru menemukannya kemarin, dibantu sama channelnya Mas Fahmi PLTS itu yang mengabari ke saya, pas saya tes juga ternyata benar ya. Yang belum tahu kendala MPPT ini, tonton aja video reviewnya. Oke, sekian dulu video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya Swallow Elektro, terima kasih. Oh ya, ini mungkin saya jual juga ya, karena saya butuh dana guys ya. Saya akan kembali ke PWM aja. Saya beli dulu 330, untuk harga aslinya dulu 370. Mungkin saya jual di bawah 300 ya, mendekati 250 lah. Kalau yang mau ya silakan. Hehe.